Ada yang berteriak macet pak, kata seorang pengendara sepeda motor sambil melaju ke arah timur Jalan Mongensidi kepada beberapa petugas dinas perhubungan yang tengah berjaga. Sesekali terdengar makian para pengendara sepeda motor lainnya sembari melaju kendaraannya. Sejumlah pengendara tampak memelankan laju kendaraannya dan seolah sengaja mendekatkan diri kepada para petugas untuk menyampaikan unek-uneknya dengan meninggikan dan menekan nada suaranya. Namun, kalimat atas unek-unek itu tidak terdengar jelas. Rekayasa lalin yang dilakukan tidak mengatasi kemacetan sama sekali, malah sebaliknya. Bahkan, beberapa pengguna jalan memilih berjalan kaki untuk sampai ke tempat kerjanya. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo ya Pak. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendian terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan. Pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai mengesampingkan hak pedestrian. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyebut pembangunan trotoar di masa Anies hanya kebijakan mengada-ngada dan memang harus dibongkar. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Ia mengaku mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit akibat pembangunan trotoar di kawasan Santa. PDI mengatakan sangat sependapat dengan PJ Gubernur DKI Jakarta. Memang harus mengevaluasi menata kembali trotoar yang memang sudah dibuat dengan harga yang tinggi, harga mahal, tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi sempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Dia mengatakan mengerti periode kemarin pembangunannya memang sangat kacau. Waktu dimintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya tidak untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi. Makanya trotoar diperlebar. Itu lucu dan tidak menjadi solusi. Bukan jalannya disempitkan, dijadikan trotoar, tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar, tidak ada kemacetan. Ia melanjutkan, pembangunan trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Gubernur adalah hal yang tepat. Ia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Gubernur yang berani tersebut. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi, menurutnya harus dievaluasi dan dibongkar. Untuk diketahui, fungsi trotoar jalan sejauh ini dipahami sebagai tempat bagi pejalan kaki. Pemahaman ini benar, sesuai dengan kegunaan dasar trotoar. Namun ada hal lain yang bisa digunakan di atas trotoar, seperti tempat bermusik hingga berjualan. Konsep penggunaan trotoar seperti itu sudah diterapkan di negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Konsep ini kembali diterapkan dan dikembangkan di kota Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Sejak 2008 hingga akhir 2021, Pemprov DKI registrasi. Menurut Anies, sejak 2018 hingga 2022, panjang trotoar yang dibangun oleh Bina Marga DKI Jakarta mencapai 800.000 meter persegi. Pada 2021, trotoar yang telah dibangun lebih kurang 41.000 meter persegi. Pekerjaan tersebut telah rampung dilaksanakan. Pelaksanaan penataan trotoar agar Jakarta ramah pejalan kaki. Revitalisasi trotoar di Jakarta bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Di dalam pembangunan apapun ada kesetaraan. Space-nya bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Beberapa lokasi di dunia memfungsikan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki, melainkan juga untuk berbagai aktivitas seperti konser musik dan tempat berjualan. Anies pun menginginkan penataan trotoar yang multifungsi sesuai karakteristiknya. Terlebih, kawasan jalan di DKI Jakarta mempunyai lebar jalan yang bervariasi, mulai dari 6 meter, 8 meter, 20 meter, sampai 30 meter. Jadi tidak bisa parsial membangun kota. Ia berjanji membangun trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Mereka pun bisa menikmatinya. Anies mencontohkan trotoar dekat FX Mall yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan bermusik. Dengan trotoar yang nyaman, Anies menginginkan warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang mau berjalan kaki.
Selama ini kalau naik ke kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin, ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga. Selama ini kalau naik ke kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin, ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga. Ada yang berteriak macet pak karena seorang pengendara sepeda motor sambil melaju ke arah timur Jalan Menginsidi kepada beberapa petugas dinas perhubungan yang tengah berjaga. Sesekali terdengar makian para pengendara sepeda motor lainnya sembari melaju kendaraannya. Sejumlah pengendara tampak memelankan laju kendaraannya dan seolah sengaja mendekatkan diri kepada para petugas untuk menyampaikan unek-uneknya dengan meninggikan dan menekan nada suaranya. Namun, kalimat atas unek-unek itu tidak terdengar jelas. Rekayasa lalin yang dilakukan tidak mengatasi kemacetan sama sekali, malah sebaliknya. Bahkan beberapa pengguna jalan memilih berjalan kaki untuk sampai ke tempat kerjanya. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Ya, Pak. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendean terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan. Pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai mengesampingkan hak pedestrian. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyebut pembangunan trotoar di masa Anies hanya kebijakan mengada-ngada dan memang harus dibongkar. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Ia mengaku mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit.